Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya yang soleh dan solehah? Ya, semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Ustadz Rizal dan kita akan melanjutkan materi kita, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Ya, materi kita yang lalu adalah hadis Arba'in ke-39. Dan sekarang kita akan masuk ke hadis ke-40 ya, Al-Hadisul Arba'un. Hadis ke-40 ini hadisnya tidak wajib dihafalkan, namun bagi yang ingin menghafalkannya silakan, diperbolehkan ya, boleh distorkan ke Ustadz. Kita baca hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biban kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Nah, perhatikan penjelasan singkat Ustaz. Artinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memegang kedua pundakku ya, Rasulullah memegang kedua pundakku. Kemudian beliau bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ya, jadi Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaknya, kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh ya berangan-angan ya, panjang angan-angan di dunia ini ya, dan kita tidak boleh menjadikan seakan-akan dunia ini adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal. Kita akan terus berada di dunia ini. Tidak. Namun apa? Namun sebaliknya, dunia ini adalah tempat yang sementara ya, tempat yang sebentar, bukan tempat yang kekal. Maka Nabi berpesan bahwa kita ya hidup di dunia ini seakan-akan kita itu orang asing. Orang asing itu, kalau orang asing biasanya misalkan seseorang pergi merantau ke negara lain ya, maka dia menjadi orang asing ya. Dan tentunya orang ini misalkan kemana? Ke Arab Saudi ya. Tentunya dia tidak menjadikan ya perantauannya itu, tempat dia kerja itu sebagai tempat tinggal utamanya ya. Dia akan berkeinginan, dia berkeinginan, dia punya cita-cita akan kembali lagi ke rumahnya, ke tanah airnya. Maka dia kumpulkanlah bekal di sana ya, bekerja, menabung, mengumpulkan uang, kemudian nanti pulang kembali ke tanah airnya dengan membawa harta untuk keluarga dan sebagainya. Jadi di tempat tinggalnya itu dia hanya sementara saja, dan dia tahu, dia sadar bahwa nantinya dia akan pulang ke tanah airnya. Atau seperti seorang musafir, ya sama saja. Seorang musafir, orang yang berpergian. Misalkan ada seseorang pergi dari Jakarta ke Surabaya, tujuannya ke Surabaya, kemudian dia singgah di suatu tempat, di hotel ya, atau di rest area. Dia singgah hanya sebentar, kemudian dia melanjutkan lagi. Nah begitulah ya, begitulah harusnya kita seperti itu. Kita di dunia ini hanya singgah sejenak, tidak lama ya, tidak lama. Waktu yang sangat lama itu adalah di akhirat ya. Kekekalan, keabadian itu hanyalah di akhirat, bukan di dunia ini ya. Kita mungkin lihat ya memang ada orang yang sampai umurnya 100 tahun dan sebagainya, tapi sedikit ya, sedikit. Dan belum tentu semua orang itu umurnya panjang. Bahkan kadang-kadang
Ya, ada orang masih muda, masih kecil, sudah meninggal. Ya, jadi sangat sebentar hidup di dunia ini. Seakan-akan kita ya seperti seorang musafir sedang perjalanan jauh, kita singgah sebentar di rest area ya atau di hotel. Kemudian kita siapkan kita beli makanan, kita beli bekal untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, ya. Dan itu, jadi hati kita tidak terikat di tempat singgah itu. Kita tidak ingin menetap di tempat kita singgah. Ya, itulah harusnya kita melihat dunia ini. Kita tidak bercita-cita akan tinggal selamanya di dunia. Karena bagi seorang mukmin, dunia ini ya memang hanya sementara. Ya. Bahkan bagi manusia seluruhnya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Maksudnya apa? Dan ini perkataan Ibnu Umar yang menunjukkan pesan yang sangat, nasihat yang sangat penting bagi kita, bahwa apa yang bisa kita kerjakan, amal soleh apapun itu yang bisa kita kerjakan, ya kita laksanakan sesegera mungkin. Kita ingin melakukan kebaikan, maka kerjakan, ya sesegera mungkin, bersegera dalam kebaikan, bukan ditunda-tunda, ya bukan misalkan sekarang sudah mampu sebenarnya untuk beramal soleh, ada kesempatan itu, tapi nanti saja, nanti sore misalkan, ya nanti malam saja, ya. Dia bisa membaca Quran, ada waktu luang pada saat itu, pagi hari. Kemudian ditunda-tunda terus, nanti malam aja sebelum tidur. Ternyata malamnya tidak membaca, ya. Makanya ini ibaratnya kalau kita sudah pagi hari, kita jangan menunggu sore. Kita memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Ya. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan saat itu. Kebaikan yang bisa kita lakukan saat itu, jangan ditunda-tunda. Ya, begitu juga sebaliknya. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Ya, sama seperti tadi. Ya. Mungkin ketika di pagi hari kita berkesempatan untuk melakukan amal soleh, kita lakukan. Atau sebaliknya di sore hari kita berkesempatan melakukan amal soleh, kita lakukan. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu besok, jangan menunggu bulan depan, jangan menunggu tahun depan. Ya. Kemudian manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ya, manfaatkanlah keadaan kita ini, ya selagi masih sehat, ya selagi kita masih hidup, manfaatkan untuk apa? Untuk belajar, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan. Ya, pergunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama bagi akhirat kita nanti, sebagai bekal kita di akhirat. Ya, jangan waktu kita terbuang sia-sia. Ya, kita masih diberikan kesehatan, kita masih hidup di dunia ini, tapi kita tidak punya amal soleh. Kewajiban saja dilupakan, dilalaikan, tidak sholat, tidak ngaji dan sebagainya. Makanya sebelum datang kesempitan, yaitu waktu sakit, ya atau ajal menjemput kita, maka pergunakanlah, ya manfaatkanlah waktu sehat ini untuk melakukan amal kebaikan. Nanti ketika sudah sakit, bagaimana? Susah, ya. Bukannya tidak bisa, tapi susah. Lebih susah kita melakukan ibadah ketika sedang sakit daripada ketika sedang sehat, ya. Ya enggak? Kalau kondisi sakit tentunya lebih susah untuk beribadah. Kadang-kadang sampai seseorang tidak bisa sholat seperti biasa, ya, hanya berbaring di tempat tidur, ya tidak bisa belajar, tidak bisa fokus dan sebagainya. Jadi selama kita masih hidup, ya selama ajal belum menjemput, kita belum mati, ya manfaatkanlah waktu luang kita ini, ya manfaatkanlah waktu kita untuk hal-hal kebaikan, untuk beribadah,
ya, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat kita terutama, ya, terutama untuk akhirat kita. Untuk dunia kita boleh, ya, tapi jangan lupakan akhirat kita, ya. Nah, itu saja penjelasan singkat dari Ustadz. Nanti kalian hafalkan mufradat ini. Al-mufradat kun artinya jadilah, gharibun orang asing, abiru sabil musafir, as-sabah pagi hari, al-masa sore hari, sehatuka waktu sehatmu, maraduka sakitmu, hayatuka hidupmu, mautuka kematianmu, mankibaya kedua pundaku. Ini dihafalkan, ya, kemudian distorkan ke Ustadz. Barakallahu fikum, syukron jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.